Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Pagi, Pak. Perkenalkan, kami dari Apoteker Rumah Sakit Royal Adelaide, Yogyakarta, akan melakukan penyuluhan kesehatan di Kecamatan Auckland ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dan turut meramaikan kegiatan penyuluhan kesehatan dalam rangka ulang tahun rumah sakit ini. Perkenalkan, anggota tim kami terdiri dari 4 orang. Ada saya sendiri, Apoteker Fred. Kemudian ada rekan saya, Apoteker Dwiki, Apoteker Rafa, dan Apoteker Vero. Kemudian untuk penyuluhan hari ini terkait obat tetes hidung, penggunaan pil KB, dan enema. Kami berharap penyuluhan kami pada siang ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita mulai penyuluhannya. Yang pertama akan saya mulai dengan penyuluhan mengenai obat tetes hidung. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu tentang obat tetes hidung atau mungkin masih asing dengan obat tetes hidung? Nah, kalau saya sih udah pernah tahu ya, Mas. Cuma udah lama banget itu. Udah berapa tahun lalu. Uh, Baik, kira-kira Bapak tahu nggak ya obat tetes hidung itu obat apa? Ya buat hidung, Mas. Apalagi? Ya betul. Uh, Cara singkatnya sesuai dengan namanya ya, obat tetes hidung itu obat yang bentuk bentuk sebenarnya cair yang digunakan dengan cara diteteskan ke hidung. Nah, untuk lebih jelasnya, obat tetes hidung itu obat yang digunakan untuk melegakan hidung mampet yang disebabkan oleh kondisi yang disebabkan oleh kondisi seperti flu, sinusitis, demam, dan alergi. Nah, di sini saya ada contoh buat obat tetes hidung yang seperti apa, dapat dilihat. Nah, itu merupakan contoh obat tetes hidung. Nama kandungan aktifnya itu oxymetazoline HCl 0,05%. Obat ini tuh digunakan 2-3 tetes dengan cara diteteskan atau disemprotkan karena obat ini juga ada dalam bentuk obat semprot hidungnya. Kemudian untuk obat ini jangan digunakan lebih dari 2 kali dalam 24 jam ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang tahu cara pemakaian obat ini, obat tetes hidung? Dulu sih tinggal ditetes ke hidung, Mas, sambil tiduran gitu. Nggak salah. Oh, ya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap dan lebih jelas tentang bagaimana sih cara penggunaan obat tetes hidung yang benar itu. Nah, jadi pertama-tama sebelum menggunakan obat ini, Bapak dan Ibu sekalian harus memastikan kalau uh, tangan tangan dari Bapak dan Ibu itu bersih, dicuci. Kemudian bagian yang akan digunakan obat ini juga harus bersih, yaitu hidung. Jadi dicuci saja mukanya sampai bagian hidung sini. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri itu bisa dilakukan dengan posisi duduk maupun posisi baring atau rebahan. Kalau posisi duduk, silakan bersandar di tempat yang ada sandarannya. Kemudian kepala dibikin dalam posisi seperti ini. Jadi menengadah seperti ini. Kemudian bagian bagian obatnya itu dibuka tutupnya. Lalu bagian yang untuk alat ujungnya itu penetesnya itu dimasukkan ke dalam hidung. Bapak dan Ibu pastikan saja
yang penetesnya itu sudah masuk ke dalam hidung, kemudian diteteskan sejumlah dosis yang ditentukan. Nah, kemudian setelah posisi seperti itu ditahan dalam beberapa saat. Setelah itu baru posisinya diubah. Apabila dari posisi berbaring, segera langsung bangun, kemudian duduk, lalu posisi kepala dicondongkan ke depan, terus menghadap ke bawah. Dapat dilihat seperti gambar di poster ini. Ya. Kemudian setelah posisi seperti itu, ditahan selama sekitar kurang lebih 2 menit. Kemudian kepala ditegakkan kembali. Nah, untuk jika diperlukan, bisa diulangi lagi untuk hidung yang sebelah. Dan setelah menggunakan obat ini, jangan lupa untuk membilas kembali ya alat penetesnya itu. Dengan menggunakan air mendidih. Nah, itu merupakan cara menggunakan obat tetes hidung yang benar. Sejauh ini, apakah Bapak Ibu paham dengan cara menggunakannya? Cukup paham, Mas. Cukup paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya juga mau nanya nih, Mas. Soalnya kan ini kan obatnya jarang beli ya. Ini kalau obat kayak gini nyimpannya di mana ya, Mas? Oh ya, untuk penyimpanannya sebaiknya obat ini tuh disimpan di tempat yang kering, tidak terpapar cahaya matahari secara langsung, dan juga ini tidak boleh dibukukannya. Jadi jangan sampai disimpan di freezer atau lemari pendingin. Oh gitu ya, Mas. Nggak boleh di kulkas ya? Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian akan merasa tidak nyaman ketika menggunakan obat ini, terutama di bagian hidung. Kemungkinan di bagian hidung itu bisa terasa sensasi terbakar dan juga terasa seperti kering. Nah, kemudian penggunaan obat ini juga memiliki efek samping, yaitu bisa menimbulkan bersin dan pilek. Nah, jadi jika setelah menggunakan obat ini, keluhan dari Bapak dan Ibu sekalian tidak membaik dan malah mengalami efek samping seperti yang disebutkan di atas, seperti yang disebutkan tadi, segera dikonsultasikan ke dokter mengenai kesehatan Bapak dan Ibu. Apakah jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian untuk yang bagian terakhir, untuk menggunakan obat ini terutama bagi yang penderita salah satu dari kondisi berikut, hipertensi, diabetes, hipertiroid, ataupun pembesaran prostat, harus berhati-hati. Dan sebelum menggunakan obat ini itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter atau apoteker. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai obat tetes hidung. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak ada? Tidak ada, Mas. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pil KB. Silahkan apoteker Dwiki untuk menjelaskan mengenai pil KB. Oke, terima kasih untuk rekan Freddy. Selanjutnya untuk pil KB, saya akan jelaskan. Sebelumnya selamat siang lagi, Bu Ibu sekalian, gimana kabarnya? Siang, Mas. Baik. Oh ya, tahu kan habis ini mau ngapain? Iya, penyuluhan pil KB. Ya, benar sekali. Sebelumnya perkenalkan ya, seperti yang disebutkan tadi, nama saya apoteker Dwiki sebagai produk representatif dari pil KB Yasmin, sekaligus untuk pembicaraan terkait poster ini. Sebelumnya saya mau nanya nih, ibu-ibu tahu nggak pil KB itu apa?
Itu pil yang bikin nggak hamil itu toh Mas. Oh ya, kurang lebih gitu ya Bu. Jadi secara umum pil KB itu pil yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Di sini Ibu pernah pakai nggak pil KB sebelumnya? Wah ya pernah Mas, tapi gimana ya? Gimana? Tetap hamil gitu loh. Jadi saya tuh bingung, suami saya juga bingung. Duh, bingung semua ya Bu. Emang waktu Ibu minum Iya. karena itu minumnya gimana sih? Ya sebelum tuh minum, terus ya langsung Oh, nganu. sebelum nganu Ibu minum terus Hmm. nganu gitu. Iya, gitu. Nah, kalau gitu sih ya nggak wajar Ibu tetap hamil. Sebenarnya itu kurang tepat ya Bu untuk penggunaannya. Kalau pil KB sendiri itu diminum ada cara khususnya. Jadi untuk konsumsi pil KB itu harus teratur dan efek dari pil KB itu nggak langsung muncul begitu Ibu minum, ada jeda waktunya gitu Bu. Gitu. Oh alah ya pantesan lah. Yang benar terus gimana itu ya Mas ya? Yang benar ya Bu, saya jelasin ya. Jadi untuk pil KB sendiri itu ada 2 jenis. Nah, untuk pil KB Yasmin ini ada 21 tablet. Nah, untuk pil KB itu ada yang 28, ada yang 21. Sebenarnya dua-duanya itu punya total kandungannya tuh sama, 21 tablet obat. Nah, yang 28 itu ditambahin 7 tablet tanpa obat. Jadi isinya tuh nggak ada obatnya, cuma kayak tepung gitu Bu, istilahnya kira-kira gitu Bu. Lah, kok ada tepungnya? Nah, rugi dong Mas saya belinya. Ya, sebenarnya nggak rugi ya, Bu. Karena jumlah 21 itu disesuaikan dengan siklus tubuh manusia. Jadi kalau 7 hari itu, dalam 7 hari itu ada satu siklus menstruasi. Dalam satu siklus menstruasi itu ada 7 hari, ibu tuh nggak perlu konsumsi pil KB. Jadi untuk 7 tablet tanpa obat itu sendiri, maksudnya tuh agar kebiasaan minum pil KB itu nggak hilang, Bu. Jadi ibu juga nggak lupa kapan harus minum lagi. Soalnya kan harus teratur juga minumnya, gitu, Bu. Oh alah gitu. Nah, jadi pil KB sendiri itu ya Bu harus diminum secara teratur dan di waktu yang sama atau ya selisih dikit lah tiap harinya enggak apa-apa, yang penting mirip-mirip lah agar fungsi pilnya itu maksimal. Jadi untuk pil KB sendiri itu mulai minumnya kapan tahu nggak Bu? Saya tuh dulu ya habis beli itu langsung minum. Oh ya langsung minum ya. Nah untuk mulai minum itu sebenarnya ada aturannya ya Bu. Jadi kalau menstruasi kan ada siklusnya tuh. Kalau hari pertama tuh ibu minum pil KB, ibu nggak perlu kontrasepsi tambahan. Nah kalau lebih dari hari pertama tuh boleh minum nggak? Boleh sih Bu, cuma ibu perlu tambahan alat kontrasepsi untuk 7 hari ke depannya. Misalnya bapaknya diminta pakai kondom dulu kalau mau berhubungan, atau kalau bapaknya kuat ya sekalian nggak usah berhubungan Bu selama 7 hari itu. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk minum pil KB itu harus teratur. Tapi kan yang namanya manusia bisa lupa ya Bu ya. Nah kalau lupa tuh dilihat dulu lupanya berapa kali. Kalau cuma kelewat 1 kali atau 1 hari, Bu tinggal minum 1 pil lagi waktu ingat. Terus jatah pil hari itu diminum juga di jam yang biasa ibu minum. Nah kalau sampai kelewatan 2 pil, ibu ambil 2 pil, ibu langsung minum hari itu 2 pil. Terus besoknya ibu minum 2 pil lagi. Terus jangan lupa pakai kontrasepsi tambahan kayak kondom gitu untuk 7 hari ke depannya. Nah kalau sampai ibu lupa 3 pil gimana? Ibu ya bisa pastikan dulu ibu nggak hamil. Terus ibu bisa mulai minum pil KB seperti biasanya dengan tambahan pengaman. Di sini ada pertanyaan nggak Bu? Wah, udah sih Mas. Saya baru tahu ya kayak gini tuh. Ya gitu ya Bu. Jadi jangan langsung habis beli minum terus langsung berhubungan gitu ya. Ya. Boleh sih asal pada hari siklus pertama. Tapi kalau nggak ada pertanyaan nih, ada beberapa informasi tambahan nih Bu di poster bisa dilihat. Itu ada obat-obat apa aja sih yang bisa mempengaruhi manfaat dari pil KB? Bisa turun sedikit posternya. Nah, di situ ada kayak penisilin, tetrasiklin, phenytoin, kelewat ya di situ. Nah, ini obat-obat ini tuh bisa mempengaruhi manfaat dari pil KB. Jadi kalau Ibu mengkonsumsi obat-obatan ini juga bersama dengan pil KB, Ibu bisa lihat di poster cara penanganannya. Lalu untuk Screenshot ya Mas. ya, jadi untuk untuk PKB ini juga ada efek sampingnya Bu, bisa lihat di poster itu. Nah, tapi untuk efek samping ini nggak terjadi pada semua orang Bu, jadi tenang aja. Nah, kalau Ibu mengalami efek samping ini, untuk pil KB Yasmin ini, Ibu bisa konsultasikan ke dokter untuk mengganti obatnya atau jenis pil KB-nya. Sebenarnya jenis pil KB itu ada banyak, jadi Ibu bisa minta ganti dulu kalau ada efek samping mengganggu. Terus untuk sebagai tambahan terakhir, untuk pil KB itu diusahakan didapatkan di tempat-tempat yang resmi kayak apotek gitu. Soalnya tempat resmi gitu kita juga jamin manfaat dan juga mutu dari si obat itu. Nah, dan juga kalau habis dapat pil KB ini,
bisa disimpan di tempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari. Di situ Bu, ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum saya akhiri? Oke, Mas. Oh nggak ada, ya udah terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Dan untuk tema selanjutnya, untuk poster ini Mas, saya silakan ke apoteker selanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Veronica. Saya dan rekan saya apoteker Rafa akan memberikan informasi mengenai enema. Sebelumnya, apakah Bapak atau Ibu tahu tentang enema atau pernah menggunakan sebelumnya? Nggak tahu, Mbak. Maaf, kurang tahu, Mbak. Baru dengar pertama kali Mbak. Oke, sepertinya belum pada tahu ya. Coba saya ganti pertanyaannya jadi, biasanya Bapak atau Ibu kalau misalnya sulit buang air besar itu menggunakan obat apa ya? Kalau saya sih itu, Mbak, yang masukkan obatnya itu lewat bokong itu. Kalau bentuknya sendiri seperti apa Pak obatnya? Yang kayak peluru itu, Mbak. Oh, kalau itu namanya sediaan supositoria, Pak. Nah, kalau misalnya selain bentuk seperti itu, apakah ada obat lain yang digunakan? Oh, nah, Mbak, anakku wingi itu Mbak pakai kayak semprotan itu Mbak. Jadi namanya tidak salah mikrolak. Gitu. Nah, itu Pak, di dalamnya itu disebut dengan enema. Mungkin hanya saja mungkin di kemasannya tuh tidak disebutkan secara jelas gitu ya. Itu namanya enema. Oh, ngono ya Mbak. CRT ya, baru Ya, ngerti. baik. Ya, coba saya jelaskan dulu ya. Jadi, enema itu adalah cairan yang digunakan melalui dubur atau anus, yang biasanya untuk mengatasi konstipasi atau susah buang air besar. Nah, biasanya enema juga bisa digunakan sebelum operasi atau sebelum pemeriksaan medis tertentu. Namun pada saat ini saya akan lebih fokus pada fungsi enema sebagai pengatasan konstipasi. Mungkin ada sebagian dari Bapak atau Ibu yang kurang mengerti apa itu konstipasi. Jadi konstipasi itu keadaan di mana feses, tinja, atau kotoran kita itu keras, kering, terus sulit untuk dikeluarkan, atau biasa juga kita sebut dengan sulit buang air besar. Nah, secara umum, enema itu bekerja dengan merangsang usus besar untuk berkontraksi dan melunakkan feses atau kotoran kita sehingga mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya bisa dilihat pada poster, berdasarkan jenis dan jumlah atau volume enema yang digunakan itu ada banyak macamnya. Jadi pengaplikasiannya juga berbeda-beda. Nah, seperti yang digambar di sebelah kiri itu bentuknya seperti infus. Jadi volume yang dibutuhkan itu lebih besar. Ada juga yang di botol, terus ada yang silikon, dan satu lagi itu yang paling mudah kita temukan yang seperti kata Bapak Kurniawan ya, sepertinya yang disebutkan yaitu contohnya mikrolaks. Nah, kemudian untuk enema itu disimpannya di mana sih? Nah, enema itu dapat disimpan di suhu rendah, seperti di lemari pendingin yang biasa suhunya tuh 2-8 derajat Celcius. Tapi bukan disimpan di freezer ya, jangan sampai dibekukan. Nah, ini tuh apa tujuannya? Yaitu menjaga stabilitas supaya obatnya tidak mudah rusak. Namun juga beberapa enema itu dapat disimpan di suhu ruang saja. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu membeli enema atau membeli obat lain mungkin bisa dibaca di kemasannya terkait cara penyimpanan yang sesuai untuk sediaan atau produk tersebut gitu. Nah, selanjutnya untuk penggunaan obat, pasti Bapak dan Ibu ingin tahu apa sih efek samping atau efek yang tidak dikehendaki yang mungkin terjadi. Nah, penggunaan enema seperti contohnya itu mikrolaks, sampai saat ini sih tidak ada banyak laporan terkait kejadian efek yang berbahaya. Tapi untuk informasi, efek samping yang mungkin terjadi itu dehidrasi, ditandai dengan misalnya lemas, pusing. Terus selain itu juga dapat menyebabkan mual, muntah, terus juga kram perut, tapi sementara, terus juga iritasi pada bagian dubur. Nah, jika hal-hal yang sudah saya sebutkan ini terjadi, Bapak dan Ibu tidak perlu panik karena efeknya itu biasanya tidak lama dan akan segera hilang. Namun kalau misalnya ternyata efeknya nggak hilang, tapi malah makin memburuk, jadi Bapak atau Ibu bisa menghubungi dokter, seperti itu.
Selanjutnya setelah kita tahu fungsinya, bentuknya, kita juga perlu tahu cara penggunaannya. Karena enema ini berbeda dengan obat yang biasa kita minum, yaitu biasa kan dari mulut. Tapi kalau enema ini digunakan melalui dubur atau anus. Nah, sebelum penggunaannya itu, Bapak atau Ibu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, itu diharapkan untuk tidak makan 30 menit sebelum penggunaan enema. Namun untuk minum masih diperbolehkan, hanya saja minumnya cuma boleh air putih biasa. Yang kedua itu, Bapak dan Ibu atau keluarga yang menggunakan enema pastikan berada dekat dengan toilet atau WC, atau akses ke toilet tuh mudah seperti itu. Karena setelah penggunaan obat ini, efeknya itu rasa ingin buang air besar seperti itu. Yang ketiga, pastikan kalau Bapak atau Ibu menyiapkan tempat yang nyaman untuk berbaring, karena nanti penggunaannya itu dengan cara berbaring. Terus yang keempat itu ada siapkan handuk atau misalnya kain atau alas untuk berbaring untuk saat pengaplikasian enemanya tersebut. Nah, selanjutnya apabila Bapak atau Ibu menyimpan enemanya itu di dalam kulkas, sebelum penggunaannya itu harus disesuaikan dengan suhu ruangan dulu, atau jangan terlalu dingin. Bisa dengan cara cepat itu misalnya direndam di air hangat, atau kalau tidak bisa dikeluarkan dari kulkas, terus didiamkan dulu sekitar 10-15 menit, baru digunakan. Terus kemudian pastikan peralatan yang digunakan itu bersih ya, seperti alasnya mungkin, atau misalnya mau pakai sarung tangan juga boleh, atau juga perhatikan kebersihan bagian leher tube dari microlax-nya misalnya, seperti itu. Terus yang terakhir, untuk penggunaannya itu baca instruksinya dulu di kemasan, supaya penggunaannya itu sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya, Apoteker Rafaela akan menjelaskan terkait step-step dari cara penggunaan enema. Silakan Apoteker Rafa. Baik, terima kasih Apoteker Vero atas waktunya. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya apa itu enema, kemudian jenis-jenisnya, penyimpanan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan enema. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan enema yang baik dan benar. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh enema dari microlax ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, baik. Nah, enema itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu yang atas, ini pada gambar, pada poster Bapak Ibu bisa melihat, itu kita sebut dengan aplikator atau leher tube. Nah, kemudian yang bagian bawah ini kita sebut saja dengan pantat enema. Nah, pantat ini berisi enema sendiri atau obat. Nah, itu. Kemudian langkah yang pertama itu, sebelum menggunakan, pastikan Bapak Ibu mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan yang bersih dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian setelah itu keringkan tangan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengeringkan tangan, ambil enema Bapak Ibu, kemudian pegang tegak lurus seperti ini. Pegang tegak lurus seperti ini, kemudian buka tutup enema bagian atas. Nah, karena saya mengambil contoh dari microlax, itu biasanya tutupnya berwarna hijau di bagian atas. Nah, setelah membuka tutup enema, kemudian keluarkan sedikit cairan dengan cara memencet pantat enema. Kita pencet hingga obat atau enema keluar sedikit. Nah, setelah keluar sedikit, kita oleskan pada bagian aplikator atau leher tube. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan kita pada saat akan memasukkan enema ke dalam dubur atau anus. Selanjutnya, Bapak Ibu berbaring. Tadi sudah dijelaskan berbaring di tempat yang nyaman dengan dialasi handuk. Nah, setelah Bapak Ibu berbaring, Bapak Ibu dapat miring ke kiri atau ke kanan. Itu terserah Bapak Ibu senyamannya saja. Nah, jika Bapak Ibu miring ke sebelah kiri, seperti pada poster, kemudian tekuk lutut kaki kanan ke atas hingga menyentuh dada. Kalau sekiranya sulit hingga menyentuh dada, itu ya sebisanya saja ya Bapak Ibu. Yang penting nanti pada saat memasukkan enema itu mudah dan tidak kesulitan, seperti itu. Nah,
Kemudian apabila Bapak Ibu miring ke sebelah kanan, tekuk lutut kaki kiri ke atas hingga menyentuh dada. Nah, selanjutnya setelah miring, kaki sudah ditekuk, Bapak Ibu tarik nafas, kemudian hembuskan, dan setelah itu pegang enema, kemudian arahkan aplikator atau leher tube menghadap dubur. Setelah itu, masukkan secara perlahan aplikator atau leher tube ke dalam dubur atau anus sedalam kurang lebih 2-3 cm. Masukkan perlahan-lahan, kemudian setelah Bapak Ibu memastikan bahwa aplikator tersebut sudah masuk ke dalam dubur, pencet kemasan atau pantat enema secara perlahan hingga isi enema atau obat keluar seluruhnya. Ingat ya Bapak Ibu, untuk penggunaan dewasa hingga keluar seluruhnya. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu memastikan obat keluar seluruhnya, keluarkan secara perlahan leher tube atau aplikator dari dubur atau anus. Dan Bapak Ibu tetap berbaring. Tetap berbaring, pertahankan posisinya, tahan cairan di dalam dubur atau anus selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah 5 menit, apabila Bapak Ibu langsung merasa ingin buang air besar atau sudah benar-benar tidak bisa menahan lagi untuk buang air besar, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke toilet. Nah, setelah itu, atau sekiranya Bapak Ibu tidak langsung ingin buang air besar, Bapak Ibu bisa menunggu untuk obat bekerja itu di dekat toilet ya Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh dari toilet. Pokoknya nanti Bapak Ibu mudah untuk mengakses toilet seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai menggunakan enema, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan membuang bungkus enema ke dalam tempat sampah. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih cara menggunakan enema. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya ada, Mbak. Oh iya, baik. Mbak, Ya. Mbak, Iya, Pak. Iya. tadi ada dibilang itu nggak boleh makan beberapa menit itu ya? Ya. Nih saya mau tanya, jadi saya boleh makannya itu setelah kapan ya Mbak? Nah, Bapak itu bisa makan setelah 1 jam setelah menggunakan enema atau setelah Bapak buang air besar. Seperti itu ya, Bapak. Oh, Mbak. Ya, makasih Mbak. Ya. Mbak itu seharinya tuh pakainya berapa kali? Untuk dewasa itu 1 tub ya Bu. Nah itu biasanya nanti akan ada instruksi penggunaannya di kemasan. Nah untuk dewasa itu 1 tub penuh, sedangkan untuk anak-anak itu setengah tub dengan maksimal penggunaan 3 kali dalam sehari. Seperti itu Ibu. Ibu. Iya. Terima kasih Mbak. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, informasi tambahan saja, Bapak Ibu bisa mendapatkan enema itu di toko obat resmi, seperti apotek, seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan membelinya di tempat-tempat yang tidak jelas. Seperti itu. Sampai sini penjelasan saya dan rekan saya mengenai enema. Semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekian penyuluhan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf apabila selama kami dalam menyampaikan penyuluhan, selama kami dalam bertutur kata terdapat salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu saya akhiri penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Siang.